Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan Asari selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan diskusi pada pagi hari ini. Lalu pula kami terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa mengikuti jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 6 dengan yang beranggotakan ada Damar Jaladri, nomor absen 5, kemudian ada saya Farhana Segaf, nomor absen 7, ada Gina Rosyada, nomor absen 8, ada Ilham Firdaus Saputro, nomor absen 10, ada Tasya Wafa Syafati, nomor absen 24, dan ada Zilula Gulam, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik Kenapa kok hilang suaranya? Topik apa? Tiba-tiba putus hilang. Siapa tadi barusan yang itu? Si Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Mohon melanjutkan Pak, mungkin Farhan tadi koneksinya putus. Untuk topik kelompok kami adalah pengelolaan utang pemerintah dalam mendukung pembiayaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Mungkin bisa lanjut ke latar belakang. Pertama kami mulai dari latar belakang. Latar belakang dari PEN ini adalah program pemulihan ekonomi nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2021 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip asas keadilan sosial sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, tidak menimbulkan moral hazard, menerapkan kaidah kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel. Pemulihan ekonomi nasional atau PEN dilakukan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara. Dalam pelaksanaannya ini adalah utang menjadi sumber utama pembiayaan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah. Instrumen utang yang digunakan pemerintah berupa surat berharga negara (SBN) yang terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau SBN. Terbitan SBN memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Mungkin bisa dilanjut teman-teman yang lain untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke kerangka teori, yaitu A. Utang sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Nah, defisit anggaran negara merupakan salah satu antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif. Artinya bahwa pengeluaran negara itu lebih besar dari penerimaannya. Nah, defisit itu merupakan suatu kondisi di mana APBN itu mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dengan pendapatannya atau penerimaan negara. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya defisit anggaran. Yang pertama yaitu karena untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah untuk pemerataan pendapatan masyarakat, dan penyebab yang ketiga adalah karena melemahnya nilai tukar, keempat karena besarnya pengeluaran akibat krisis ekonomi.
Nah, selain itu, realisasi keuangan yang menyimpang dari rencana itu juga merupakan pemicu adanya defisit anggaran ini. Ditambah lagi seperti situasi pandemi COVID-19 saat ini yang melanda di Indonesia. Kemudian pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit itu juga bersumber dari pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Nah, untuk penentuan jenisnya atau besarannya itu harus dipertimbangkan potensi masing-masing sumbernya dengan memperhitungkan tingkat risiko dan beban biaya yang akan ditanggung pemerintah nantinya. Lanjut. Kemudian yang B adalah utang sebagai leverage pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam satu entitas bisnis, itu sumber keuangan perusahaan itu selain modal itu bisa berupa utang. Nah, utang yang diperoleh itu nantinya akan diinvestasikan sebagian itu sebagai aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan dan sebagiannya itu ditanam pada aktiva tetap yang dibedakan atas aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset dan aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Nah, hasil investasi pengoperasian aktiva itu nantinya digunakan untuk membayar utang yang itu berupa bunga dan pokoknya, serta nanti dibagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, sebagian lainnya itu nanti hasil investasinya itu ditahan buat pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian, utangnya itu nanti diharapkan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan asetnya. Nah, sama konsepnya itu dengan pemerintah, demikian juga dengan pemerintah itu, utang yang diterima itu nanti diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Lalu nomor 2 ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Lalu yang kelima ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2020 tentang jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional dan atau program pemulihan ekonomi nasional. Lalu yang keenam ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 PMK 07 2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103 PMK 05 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan rekening khusus dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Baik, untuk pembahasannya, jadi ada beberapa program yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan pengelolaan utang untuk mendukung pembiayaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang pertama itu ada penarikan pinjaman program. Penarikan pinjaman program berasal dari berbagai lembaga bilateral dan multilateral. Nah, dari mana saja? Ada dari Bank Dunia, ASEAN Development Bank, AFD, KFW, CICA, EDGF, dan AIIB. Nah, besarannya itu sekitar 7 hingga 8 miliar US dollar. Dengan pertimbangan, kenapa sih kok ngambil program ini gitu? Karena ini bunganya relatif rendah.
Contoh ini ada pinjaman dari ADB dengan bunga LIBOR 6 bulan itu 0,5% atau ekuivalen 1,07% per tahun. Namun yang perlu jadi catatan itu kapasitas pendanaan lender itu terbatas. Makanya nggak bisa banyak gitu pinjamnya. Oke, next. Ya, yang kedua ini ada penerbitan SBN di pasar domestik. Nah, untuk penerbitan SBN di pasar domestik ini merupakan program yang mengutamakan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar, termasuk retail dan membuka kesempatan permintaan private placement dari BUMN atau lembaga seperti lembaga penjamin simpanan, terus Badan Pengelola Keuangan Haji, dan lainnya. Nah, dalam rangka pandemi COVID-19, penerbitan SBN ini dilakukan secara keseluruhan, baik lewat lelang, retail, private placement, dalam dan ataupun luar negeri. Berikutnya akan disambung oleh Mbak Tasya. Monggo. Baik, yang selanjutnya ada penerbitan SBN falas. Selain penerbitan SBN di pasar domestik, penerbitan SBN valuta asing turut menjadi program dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sesuai PMK nomor 215/PMK.08/2019, penerbitan surat utang negara falas dapat dilakukan dalam berbagai denominasi valuta asing. Penerbitan SBN falas ini ditargetkan sebesar 11-14% dari total pembiayaan SBN. SBN falas diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of funding yang menarik. Contohnya, pemerintah telah menerbitkan SBN falas sebesar 4,3 miliar US dollar pada bulan April 2020. Dalam perkembangannya, terdapat upsize penerbitan SBN domestik dan SBN falas sebesar 10-14 miliar US dollar dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah lainnya. Yang pertama ada kebijakan penurunan GWM dan peningkatan rasio PLN oleh BI. Kebijakan penurunan GWM rupiah akan menambah injeksi sebesar 102 triliun, sehingga penurunan kewajiban giro RIM akan menambah likuiditas perbankan di pasar keuangan sebesar 15,8 triliun dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fiskal karena bank diwajibkan membeli SBN. Kemudian yang kedua, ada surat keputusan bersama atau SKB tahap 1 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli SBN di pasar perdana. Nah, SKB ini telah dijalankan sejak lelang 21 April tahun 2020. Namun pada perkembangannya, pada 23 Agustus 2021 telah ditetapkan kembali SKB tahap 3 yang mencakup skema dan mekanisme pembelian oleh BI atas SBN. Kemudian yang ketiga, ada pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk pembiayaan program PEN yang dibeli oleh BI di pasar perdana sesuai pasal 21 PP 23/2020. Nah, untuk kebijakan yang C sama B ini masih saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, surplus BI akan dikembalikan dalam bentuk pajak dan non-pajak atau PNBP. Setoran sisa surplus BI dapat mendorong kinerja penerimaan negara bukan pajak dan menyumbang realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Putus lagi. Maaf, Pak. Yang kamera. Untuk kesimpulan, jadi krisis pandemi COVID-19 membuat akumulasi utang pemerintah menjadi tidak terelakkan. Dan menyikapi pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional dan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal pengelolaan utang untuk mendukung pembiayaan program percepatan PEN, pemerintah telah melakukan
program seperti penarikan pinjaman program, penerbitan SBN di pasar domestik, penerbitan SBN falas, dan juga kebijakan pemerintah lainnya. Program PEN ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warganya, sekaligus mendorong roda perekonomian tetap berjalan, sehingga hantaman COVID-19 tidak meluluh lantakkan perekonomian nasional. Sekian dari kelompok kami. Oke, ada yang tanya? Nggak ada yang tanya? Hmm? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke kelompok 4. Baik, Pak, izin stop share. Terima kasih. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, lebih kecil. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai topik manfaat sistem informasi akuntansi pemerintah dalam efisiensi biaya birokrasi. Di kelompok kami, beranggotakan yang pertama ada Azani Pribadi Putri, kemudian ada Kristanti Simatupang, Izam Abdul Aziz, Nikomang Ayu Ardas Naraswari Ardana, Rizky Mahangga Kaloko, dan saya Rosinta Milhamina Nafitullah. Untuk yang pertama, akan saya persilakan kepada teman saya. Saya akan membahas mengenai latar belakangnya. Kita bisa tahu bahwa birokrasi Indonesia ini sangat identik dengan praktik yang di mana operasionalnya itu di mana birokrasi di Indonesia itu identik dengan praktik atau operasional dari sebuah pemerintahan, di mana birokrasi ini bertujuan untuk melayani keperluan masyarakat. Nah, jadi birokrasi ini menjadi garis terdepan dalam melakukan pelayanan atas barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, birokrasi ini bukan hanya mencakup mengenai pelayanan saja, melainkan banyak aspek-aspek lainnya seperti politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam praktik birokrasi Indonesia, khususnya dalam birokrasi, apalagi di pemerintahan, banyak stigma-stigma yang menempel dan terus melekat dari sejak zaman Orde Baru dan terus ada hingga masa revolusi dan juga sampai sekarang. Stigma yang paling umum yaitu adalah lambatnya alur pelaksanaan pelayanan birokrasi atas keperluan masyarakat. Lalu ada stigma yang berkaitan dengan tindakan yang menyalahi wewenang dari seorang pejabat pemerintahan seperti adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga ada banyaknya pungutan liar yang terus menyebabkan adanya citra negatif yang terus melekat pada sistem birokrasi Indonesia. Next. Hal-hal ini bisa terjadi karena dalam pelaksanaan birokrasi itu sendiri masih terdapat berbagai kelemahan seperti salah kelola manajemen, struktur organisasi yang tumpang tindih, dan sistem yang juga terlalu kompleks. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa gebrakan revolusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi itu. Dengan adanya kelancaran dalam melakukan urusan birokrasi, maka otomatis akan juga meningkatkan aspek-aspek lain karena eratnya keterkaitan antara birokrasi dengan aspek penunjang lainnya dalam mencapai good governance.
gebrakan revolusi yang dilakukan pemerintah sekarang itu mengikuti perkembangan teknologi dan juga melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melakukan prinsip birokrasi itu sendiri. Buktinya itu ada integrasi dari praktik birokrasi yang dengan kemajuan teknologi dengan adanya electronic government atau e-government yang kini mulai diterapkan di Indonesia. Dalam praktik pelaksanaan program e-government atau berbagai program teknologi birokrasi lainnya, terdapat suatu sistem yang mengatur garis besar dari pelaksanaan program-program tersebut, yang disebut sebagai sistem informasi akuntansi pemerintah. Sistem informasi akuntansi pemerintah ini akan sangat berfungsi dalam pelayanan yang dapat berdampak pada efisiensi biaya dan juga waktu yang dihabiskan dalam praktik birokrasi. Next. Manajerial yang baik dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintah diharapkan mampu menjadi solusi atas stigma yang terus melekat dengan praktik birokrasi yang ada di Indonesia. Biaya dalam pelaksanaan birokrasi sendiri juga menjadi salah satu fokus dalam upaya pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Biaya birokrasi yang ditimbulkan diakibatkan oleh adanya permasalahan dalam koordinasi dan kurangnya motivasi dalam praktik birokrasi itu sendiri. Biaya birokrasi ini sangat berpengaruh dalam praktik pengelolaan pemerintahan karena membutuhkan usaha yang besar dalam upaya penghilangan inefisiensi dan rendahnya kualitas manajerial di sebuah perusahaan ataupun pemerintahan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi pemerintah harus dijalankan dengan manajerial yang baik sehingga biaya-biaya yang sebenarnya tidak material itu yang bisa dihilangkan. Upaya-upaya yang diterapkan dalam lingkup sistem informasi akuntansi pemerintah adalah memberlakukan akuntansi manajemen yang baik, di mana hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, perampingan satker yang terlalu gemuk, dan melakukan perencanaan dan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peruntukannya, serta harus melakukan pengawasan atas kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang merupakan stakeholder dalam praktik birokrasi tersebut. Sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, konsepsi sistem informasi akuntansi pemerintah. Sistem informasi akuntansi pemerintah adalah komponen atau elemen dari peralatan dan sumber daya yang terdapat pada organisasi pemerintah yang berfungsi mengolah data, peristiwa, data keuangan pemerintah, dan menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan di lingkungan pemerintah. Sistem informasi akuntansi pemerintah dapat menambah nilai organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, meningkatkan efisiensi, berbagi pengetahuan, dan efektivitas rantai pasokan, meningkatkan struktur pengendalian internal, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua ada konsepsi birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu bureau yang berarti meja tulis dan krasi yang berarti aturan. Menurut Albro tahun 1996, birokrasi diartikan sebagai kekuasaan, pengaruh, atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Terdapat 4 aspek yang dimiliki oleh birokrasi, yaitu aspek legal, aspek material, aspek strategis, operasional, dan aspek tindakan politik. Yang ketiga ada kerangka sistem informasi pada pemerintahan. Dalam Treasury Reference Model yang diterbitkan oleh Bank Dunia sebagai upaya mewujudkan pengelolaan birokrasi yang baik terutama dalam bidang keuangan, dibutuhkan beberapa kerangka sistem sebagai berikut. Yang pertama ada sistem informasi untuk mendukung peramalan ekonomi makro, sistem informasi untuk persiapan dan persetujuan anggaran, sistem informasi untuk pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan fiskal, sistem manajemen kas, sistem manajemen utang, sistem administrasi pendapatan, sistem untuk membantu manajemen dalam aspek fiskal, dan sistem untuk mendukung audit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dasar hukumnya. Yang pertama itu ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya ada UU nomor 1 tahun 2004 mengenai tentang pengelolaan negara. Selanjutnya ada Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.
Dan yang terakhir ada peraturan pemerintah 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pembahasan PP nomor 24 tahun 2005 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan definisi dari sistem akuntansi pemerintah, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Sistem informasi akuntansi pemerintah yang baik dapat menambah nilai organisasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada rantai layanan. Efisiensi yang dimaksud adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Maka dari itu, sistem informasi akuntansi pemerintah dapat bermanfaat bagi birokrasi, yaitu dalam hal efisiensi biaya. Contoh real dalam birokrasi itu tentang penyusunan anggaran. Kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi sangatlah penting. Untuk penyusunan APBN dan APBD sendiri mengacu pada prinsip-prinsip good financial governance. Oleh sebab itu, kinerja pengelolaan anggaran harus mengedepankan asas efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan fungsi sistem informasi akuntansi yang dapat mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan dan berguna bagi semua pihak. Selain itu, sistem informasi akuntansi pemerintah juga berperan sebagai suatu sistem pengendali keuangan pemerintah agar tidak terjadi kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan pemerintah dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Selanjutnya ada pembayaran dan penerimaan negara. Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terkoneksi dengan pihak eksternal. Pemerintah membutuhkan bank persepsi untuk menjalankan siklus pengeluaran dan penerimaan negara. Adanya sistem informasi akuntansi pemerintah dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan dua hal tersebut, sehingga tercipta efisiensi biaya birokrasi. Data-data serta informasi yang ada di pemerintahan dapat tersalurkan pada pihak bank persepsi sehingga memberi kemudahan untuk menjalankan fungsi yang dibutuhkan. Sebagai perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah mulai menggunakan fintech atau e-commerce untuk mendukung siklus penerimaan negara. Tercatat, sejak tahun 2019, financial technology dan e-commerce telah menjadi alat pendukung digitalisasi MPN atau modul penerimaan negara, di mana penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik. Terlebih, pada masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah akan terus melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Peran teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Selain itu, untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan anggaran, pendistribusian bantuan sosial pada masa pandemi ini juga menggunakan platform digital. Sama halnya dengan siklus penerimaan negara, sistem informasi akuntansi pemerintah kembali dibutuhkan untuk menghubungkan antara bank dan fintech payment sebagai platform digital penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, terdapat simpulan. Jadi keberadaan sistem informasi akuntansi terhadap pemerintahan tentu memberikan banyak manfaat. Salah satunya yakni dalam mengefisiensikan biaya birokrasi yang salah satunya dapat tergambarkan dalam pelaksanaan layanan pembayaran dan penerimaan negara maupun penyusunan anggaran. Nah, yang pertama itu adanya interkoneksi sistem Kementerian Keuangan dengan perbankan sebagai media dalam melakukan pembayaran dan penerimaan negara membantu meningkatkan akses juga kualitas pelayanan pemerintah serta meminimalisasi kendala maupun hambatan yang ada. Nah, ditambah saat ini interkoneksi pun diperluas tidak hanya dengan perbankan tapi juga dengan lembaga persepsi lainnya seperti cashless, bank, e-commerce, retailer, dan fintech. Nah, hal-hal tersebut otomatis dapat meningkatkan efisiensi biaya birokrasi karena segala sesuatunya menjadi lebih ringkas dan mudah. Maka biaya birokrasi yang dikeluarkan pun dapat berkurang. Nah, lalu adanya sistem informasi akuntansi membuat keuangan pemerintah dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya fraud atau kecurangan selagi penyusunan anggaran dilakukan. Next.
Nah, sistem informasi akuntansi juga membuat penyusunan laporan keuangan jadi lebih mudah, juga tidak memakan waktu yang lama, karena dapat dengan cepat untuk mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan. Nah, hal-hal yang dijelaskan di atas hanya sebagian kecil gambaran dari adanya sistem informasi akuntansi pemerintah dalam efisiensi biaya birokrasi. Karena secara umum, efisiensi tersebut dapat dilihat dari seluruh proses atau kegiatan yang terjadi di pemerintahan. Nah, sistem informasi akuntansi pada dasarnya menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, sistem tersebut harus digunakan dengan baik dan terus dikembangkan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk membuat tujuan yang dapat dicapai itu untuk membuat tujuan dapat dicapai dengan efektif, lalu prosedur dan biaya pengelolaan terutama terkait birokrasi yang dilaksanakan dapat dijalankan seefisien dan seoptimal mungkin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada mau tanyakan? Bedanya yang sifatnya manual sama sistem informasi itu kan ada manual dan ada elektronik ya. Seperti apa sih yang seperti itu? Karena kadang-kadang orang ketika berbicara sistem informasi itu seringkali ngomongnya, oh ini masalah aplikasi. Dan itu sebuah kesalahan yang memang harus selalu harus segera diperbaiki gitu. Gitu. Pasti orang sekarang kalau ngomong sistem informasi ngomongnya pasti aplikasinya apa. Padahal manual juga masuk dalam kategori sistem informasi juga. Justru dari manual itulah yang akan dibangun sebuah aplikasi yang bisa memudahkan dalam proses kerja. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan kuis ya. Izin stop share, Pak. Oh ya, stop share. Terima kasih, Pak. Baik, saya berharap kuis ini sekarang jam 8:07, nanti jam 10 kurang, sekarang jam 8, ya 10 kurang 15 ya. Kalau bisa sudah di submit semuanya. Kita memakai quizzes. Saya berharap koneksi kalian cukup bagus, ya, koneksi kalian cukup bagus. Mudah-mudahan nanti nggak ada masalah, walaupun di quiz ini kalian bisa retake 2 kali, maksimal 2 kali, dan saya kasih di delay time RTO-nya itu ya. Itu ada waktu untuk itu ya. Kalau misalnya kalian terputus beberapa menit, 1-2 menit itu masih bisa nyambung lagi. Yang kedua, terkait dengan terkait dengan nama di quizesnya nanti, saya berharap diawali dengan nomor absen kayak di chatbox kalian ya. Biasanya seperti itu, nomor absen dan underscore kemudian nama, ya, underscore nama. Dari itu soalnya ada 100 ya. Soalnya ada 100, kalian hitung sendiri waktunya. Kalau waktu 1 jam 45 menit berarti kan lebih dari 100 menit ya. Saya berharap kalian bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Oke. Siap? Habis ini saya share link quizesnya. Link quizesnya, silakan kalian kerjakan.